Ustaz Maulana dong. Habib izin. Sasam. Nah tadi langsung praktek itu. Ah, gimana tuh? Itu langsung praktek. Ah. Ketika dia jujur, Iya. langsung dapat bintang 5. Oh iya, langsung. Berarti langsung dipraktekkan. Maka ada rezeki spesial yang kita dapat. Ketika kita melakukan hal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki spesial. Apa itu? Ketika kita melakukan sifat as-siddiq atau jujur. Namun harus saya jelasin dulu nih. Masalah jujur kan ada beberapa sebenarnya. Ada jujur dalam berniat. Gimana kita menerapkan apa yang ada pada niat kita di hati kita. Harus mohon maaf karena hati itu yang awasi adalah Allah. Tapi apa yang keluar ucapan kita akan diawasi para malaikat. Dan apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Makanya sudah dicatat, makanya hati-hati. Makanya niat itu dihadirkan tadi bagus ada khusyuk dan sebagainya. Itu memurnikan. Makanya niatnya karena Allah. Ketika kita karena Allah aman hidup ini. Tidak ada beban. Maka jujur yang pertama adalah jujur dalam berniat. Kemudian jujur dalam ucapan. Hati-hati kalam kita ucapan ini dicatat. Nanti kalau akan dipertanggungjawabkan apa ucapanmu dari setiap kata-kata yang kita ucapkan. Makanya jujurlah dan jangan sampai ada namanya, saya pinjam kata-kata ini, jangan ada dusta. Di antara kita. Ya itu, biar aja. Masa dilanjutin ya. Ya. Jujurlah dalam berucap, pelan-pelan, hati-hati. Kalau binatang yang diikat apanya? Talinya. Talinya. Tapi kalau manusia yang diikat apa? Kata-katanya, ucapannya. Maka jujur ini hati-hati. Sekali Anda berbohong akan berbohong selamanya. Maka tidak akan bisa dipercaya. Auzubillah. Kepercayaan itu bagikan keperawanan. Sekali rusaklah sudah. Makanya susah juga doanya dikabulkan orang yang tidak jujur itu. Ya. Makanya ketika kita jujur dalam ucapan, insya Allah rezeki akan, aku lebih belanja di situ aja deh. Kenapa? Dia orangnya jujur. Ya. Sekian banyak orang penjual pasti Anda didatangi. Jujur dalam kemauan, apa tuh penerapan aktivitas dalam perbuatan kita. Apa yang kita inginkan harus jujur. Dan ada lagi, karena ini waktu, jujur dalam menepati janji. Jual beli, akad dan sebagainya, itu jujur. Jadi tadi terima kasih banyak dari Pak Ojol tadi luar biasa memberikan pembelajaran yang luar biasa buat kita. Bahwa dalam hal ini mungkin kita berkata kecil atau apa. Tapi itu mahal itu nilainya. Dan itu kalau dilihat sama semua orang bisa jadi amal jariah. Ditonton di Islam itu tidak ditayangkan. Iya. Berarti bisa. Nah hati-hati. Ini juga jujur dalam janji ini kadang-kadang kita kan berjanji. Mau datang siang kan. Jam sekian aku datang ya. Hati-hati. Jangan sampai telat karena itu ada jujur di dalamnya. Dan yang terakhir kalau bisa minta tolong jujur dalam perbuatan di mana kita dalam kenyataan ketika kita berinteraksi kita melakukan perbuatan harus jujur itu. Dari hal kecil aja sebenarnya harus belajar jujur ya Ustaz ya. Dari hal kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari kecil disebut al-amin dan sebagainya dan memang itu mahal itu jadi. Iya, kadang-kadang kita hal kecil aja dititipin apa iya. Tapi giliran yang besar baru mau jujur. Kalau hal kecil sepele apa segala macam. Enggak. Dari gitu ya. Karena batu kerikil kecil yang membuat kita jatuh. Oh Masya Allah. Tuh, kita belajar nih sekarang untuk jujur dalam segala hal nih. Satu ini ya Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Lanjut lagi yuk, tadi udah 7 ya. Yang ke-8 kira-kira apa nih? Katanya rezeki spesial ini tanggung jawabnya besar. Bahkan Habib katanya bisa memberatkan setiap orang nanti ketika hisab. Allah. Apa itu Habib Abdullah? Mohon penjelasannya Habib silakan. Saya mohon izin. Silakan Habib. Bang Soni, guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah ini kita sudah sampai yang ke-8, mohon dicatat para jamaah. Rezeki ke-8, rezeki yang sangat spesial yaitu sifat wibawa dan kepemimpinan. Saya mau bahas yang tentang kepemimpinan dulu ini. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai leadership.
Leadership. Ini leadership hanya orang-orang khusus yang memiliki daripada sifat kepemimpinan. Dan ini tentu dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya adalah pemimpin. Kita semuanya adalah pemimpin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang pemimpin negara, tentang pemimpin terhadap rumah tangga, tentang pemimpin seorang pembantu pemimpin terhadap harta-harta yang diamanatkan oleh majikannya. Maka Nabi Muhammad SAW menyimpulkan, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, baik pemimpin terhadap anggota tubuh kita, baik pemimpin terhadap keluarga kita, baik pemimpin terhadap negara dan lain sebagainya, dan kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita diamanatkan. Maka pemimpin harus amanat terhadap apa yang disampaikan. Tadi udah disampaikan sama guru kita Ustadz Maulana, jujur itu mahal. Makanya nggak semua orang punya sifat jujur. Pastinya seorang pemimpin punya sifat jujur. Kemudian yang kedua, tentu kepemimpinan melahirkan yang namanya haibah. Apa haibah? Yaitu wibawa. Nabi Muhammad SAW ketika seseorang melihat Rasulullah, man ra'ahu badihatan habah. Orang baru ketemu sama Nabi Muhammad SAW udah gentar. Tapi saya ulangin, bukan takut ya. Bukan takut, tapi segan. Segan tapi cinta. Ada segan tapi enggak cinta. Tapi ini segannya sangat dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Al-Barra bin Azib, saking wibawanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia mau nanya sama Rasulullah, pertanyaannya ditunda sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun nunda pertanyaan, saking berwibawanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan saking berwibawanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat kalau duduk di sampingnya Rasulullah SAW, ka'annahum fi ru'usihimut thair. Kalau para sahabat duduk bersama Rasulullah, seakan-akan burung hinggap di atas kepala mereka, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini mudah-mudahan jamaah Islam itu indah punya sifat wibawa ini kita semuanya. Seorang ibu rumah tangga punya wibawa terhadap anak-anaknya. Seorang bapak punya wibawa terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang pimpinan baik tingkat RT, RW dan lain sebagainya punya wibawa terhadap masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah ini semuanya dilahirkan dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dan juga tidak mencederai lisannya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan subhanallah, apakah orang yang wibawa nggak boleh bercanda? Kita wibawa nih, jaga wibawa kita. Jaim ibaratnya kalau bahasa sekarang, jaga image. Apakah kita nggak boleh bercanda? Boleh bercanda. Nabi Muhammad SAW bercanda. Beliau mizah, beliau bercanda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi apa? Tapi bercandanya tidak menyakiti terhadap orang lain. Wallahu ta'ala alam. Tapi gimana caranya kalau untuk orang kayak aku jadi wibawa Pak? Tegakin badan, beratin suara gitu. Udah gede badannya. Enggak ya? Enggak harus kayak gitu ya? Insya Allah ibaratnya kita dengan hal-hal yang baik menjadi berwibawa. Oh baik, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya barakallahu Habib Abdullah. Jamaah aku punya tayangan lagi nih. Kisah istri yang setia menemani suaminya yang disabilitas. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Syederalun, pria disabilitas berusia paruh baya ini adalah Ibnu Hazar, 45 tahun, warga desa Blangmancung, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Cacat fisik pada kedua kakinya membuat Ibnu Hazar tak bisa berjalan normal. Meski cukup mandiri melakukan kegiatan sehari-hari, kehidupannya tak terlepas dari dampingan sang istri Rahmani, 40 tahun. Setidaknya sejak 18 tahun usia pernikahan mereka. Bahkan cinta keduanya kini makin lengkap dengan kehadiran Bahagia Arafi, anak laki-laki mereka yang saat ini berusia 9 tahun. Sebagai ayah, status disabilitas Ibnu Hazar tetap saja menjadi tulang punggung utama bagi keluarganya. Dengan terus tersenyum dan tanpa keluhan, Ibnu Hazar bahkan cukup cekatan sebagai mekanik kendaraan. Dan lagi-lagi sang istri Rahmani setia mendampingi Ibnu Hazar saat mencari nafkah, memperbaiki kendaraan konsumennya. Menurut Rahmani, cacat yang diderita suaminya sudah berlangsung sejak kecil karena sakit. Namun Rahmani mengaku tidak ada kekurangan dari segi apapun, termasuk kasih sayang dan cinta dari sang suami. Insya Allah pasangan sehidup sesurga ya jamaah. Ya Rabb, amin. Amin ya Allah.